Oh tidak, ada apa ini? Fumiko benar-benar tak mengerti apa yang sedang terjadi. Dengan sikap puas, Kazu hanya berkata, "Kutukan." Fumiko tidak langsung memahaminya. "Apa?" erang Fumiko. Karena tak sanggup menahan kekuatan tak kasat mata yang makin kuat, Fumiko sekarang menelungkup di lantai. "Apa ini? Apa maksudnya?" "Itu kutukan karena kau terus memaksanya," Kazu berkata sambil berlalu ke dapur, meninggalkan Fumiko yang masih tertelungkup di lantai. Meskipun Fumiko tidak bisa melihat Kazu lewat di hadapannya, dengan sebelah telinga tertekan ke lantai, ia bisa mendengar dengan jelas suara langkah pelayan itu menjauh. Fumiko dicengkam ketakutan luar biasa sehingga ia menggigil seolah sekujur tubuhnya disiram air es. "Semua ini bohong kan?" Tak ada jawaban. Fumiko mulai gemetaran. Si wanita bergaun putih masih memelototinya dengan ekspresi menakutkan. Ia tampak sungguh berlawanan dengan sosoknya yang sedang membaca novel tadi. Fumiko menoleh ke dapur lalu berteriak, "Tolong aku, tolong!" Mungkin karena mendengar teriakan itu, dengan tenang Kazu keluar dari dapur. Fumiko tak bisa melihatnya, tetapi Kazu membawa karaf kaca berisi kopi. Fumiko mendengar langkah yang mendekat, tetapi tidak tahu apa yang terjadi. Peraturan, hantu, kutukan, itu semua benar-benar membingungkan. Ia juga tidak tahu apakah Kazu akan menolongnya. Nyaris saja ia berteriak minta tolong lagi, tapi tepat saat itu ia mendengar sesuatu. "Mau kutuangkan kopi lagi?" Terdengar Kazu menawarkan kopi kepada si wanita bergaun putih. Fumiko kesal. Kazu bukan hanya tidak peduli sedikit pun kepada dirinya yang ketakutan, tapi juga tidak menolongnya. Dan sekarang ia malah menawari wanita itu kopi lagi. Semua ini salahku karena tidak percaya dia hantu. Padahal jelas-jelas sudah diberitahu. Aku juga salah telah mencengkeram lengan wanita itu dan memaksanya bertukar kursi. Tapi orang macam apa pelayan itu mengabaikanku yang jelas-jelas berteriak meminta tolong dan malah menawari hantu itu kopi. Mana mungkin hantu mau minum kopi, ujar Fumiko dalam hati. Namun Fumiko hanya berseru, "Yang benar saja." Akan tetapi setelah itu Fumiko mendengar suara yang sangat jelas. "Oh ya, aku mau." Suara hantu wanita itu. Seketika Fumiko merasa tubuhnya menjadi ringan. Kutukannya terangkat. Dengan terengah-engah, Fumiko menghela tubuh dan memelototi Kazu. Pelayan itu menelengkan kepala, seolah ingin bertanya ada apa. Sementara itu, si wanita bergaun putih menyesap kopi yang baru dituangkan, lalu kembali membaca novel. Kemudian seolah tak terjadi apa-apa, Kazu kembali ke dapur untuk meletakkan karaf. Dengan takut-takut, Fumiko sekali lagi mengulurkan tangan ke bahu si wanita bergaun putih. Ujung jarinya merasakan wanita itu. Dia memang ada, dia sungguh nyata. Fumiko masih tidak memahami semua yang baru saja terjadi. Namun kenyataannya ia baru saja mengalaminya. Tubuhnya baru saja ditahan kekuatan tak kasat mata. Meski akal sehatnya sulit menerima, dirinya mulai menerima semua itu. Ia merasakan darah mengalir deras dalam sekujur tubuhnya. Ketika Fumiko bangkit dengan sempoyongan dan bersandar ke konter, Kazu muncul dari dapur. "Jadi dia benar-benar hantu?" tanya Fumiko. Matanya tampak resah dan cemas. Kazu hanya menjawab, "Ya." Lalu ia mulai menuangkan gula ke wadah di konter. Pengalaman baru bagi Fumiko ini hanyalah kejadian biasa bagi Kazu. Tak ada bedanya dengan menuangkan gula ke wadahnya. Ini memang sulit dipercaya, tapi jika hantu dan kutukan itu memang nyata, bisa jadi kisah kembali ke masa lalu itu juga benar. Fumiko yang sebelumnya ragu kembali yakin setelah mengalami kutukan itu. Namun masih ada satu masalah lagi.
Ada satu peraturan yang mengharuskannya duduk di kursi tertentu untuk kembali ke masa lalu, dan kursi itu diduduki si wanita hantu. Apapun yang Fumiko katakan tidak mempan. Ia juga dikutuk ketika memaksa duduk di situ. Apa yang harus kulakukan? Kau hanya perlu menunggu, ujar Kazu seolah membaca pikiran Fumiko. Maksudmu? Jadi begini, dia pasti akan ke toilet sekali sehari. Hantu juga butuh ke toilet. Saat itulah satu-satunya kesempatanmu untuk duduk. Fumiko menatap Kazu dengan serius. Kazu mengangguk. Sepertinya hanya inilah cara yang bisa dilakukan. Sementara itu, Kazu hanya memasang ekspresi datar, mengabaikan pertanyaan Fumiko soal apakah hantu juga butuh ke toilet. Hening. Fumiko menarik napas dalam-dalam. Ia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan. Kini setelah tahu ia memiliki peluang, ia akan menangkapnya. Baiklah, akan kutunggu. Oh ya, baginya tidak ada siang atau malam. Ya, aku tahu. Fumiko nyaris gila dibuatnya. Omong-omong, tempat ini tutup jam berapa? Kami tutup pukul 8 malam. Tapi kalau mau menunggu, silakan. Kau boleh tetap di sini. Oke. Fumiko lalu duduk di meja tengah, menghadap ke arah si wanita bergaun putih. Ia bersedekap dan mengembuskan nafas kuat-kuat. Baiklah, siapa takut? Fumiko memelototi wanita itu. Si wanita bergaun putih tetap asik membaca novelnya. Kazu mendesah pelan. Selamat datang. Pintu terbuka dan masuklah seorang wanita berusia 40-an. Kotake. Wanita yang dipanggil Kotake itu masuk. Ia mengenakan seragam perawat dibalut kardigan biru dongker dan membawa tas sederhana di bahunya. Ia memegangi dada dan mengatur nafasnya yang agak terengah-engah, seolah ia baru saja berlari. Terima kasih sudah menelponku, ujarnya cepat. Kazu mengangguk sambil tersenyum lalu menghilang ke dapur. Kotake berjalan 2-3 langkah ke samping pria yang dipanggil Fusagi, yang duduk di meja dekat pintu masuk. Sepertinya Fusagi sama sekali tidak menyadari kedatangannya. Fusagi, Kotake menyapa pria itu dengan lembut, layaknya berbicara kepada anak-anak. Awalnya Fusagi tak bereaksi, sepertinya ia tidak sadar ada yang memanggil namanya. Tetapi setelah menyadari kehadiran Kotake melalui ujung mata, ia mendongak dan memandangnya dengan tatapan kosong. Kotake, Fusagi bergumam setelah memastikan. Ya, ini aku, jawab Kotake gamblang. Sedang apa? Kebetulan sedang jam istirahat dan aku ingin minum kopi. Oh, begitu. Lalu tatapan Fusagi kembali ke majalahnya di meja. Perlahan, Kotake duduk di hadapan Fusagi sambil terus memperhatikan pria itu. Namun, Fusagi sama sekali tak merespon, hanya sibuk membuka halaman demi halaman majalah. Sepertinya akhir-akhir ini kau sering kesini ya? Kotake bertanya sambil melihat ke sekeliling kafe seperti baru pertama kali datang ke situ. Iya, jawab Fusagi singkat. Sepertinya ini tempat favoritmu ya? Oh, tidak juga. Walaupun mengelak, tampaknya Fusagi memang benar-benar menyukai tempat ini. Ia tersenyum samar. Aku sedang menunggu, bisik Fusagi. Menunggu apa? Tanya Kotake. Menunggu kursi itu kosong, Fusagi menjawab sambil menoleh ke kursi yang diduduki wanita bergaun putih. Wajahnya berseri-seri seperti anak kecil yang kegirangan. Fumiko tidak bermaksud menguping, tapi kafe ini sangat sempit hingga apapun bisa terdengar. Tentu saja pembicaraan itu jelas terdengar di telinganya. Apa? Seru Fumiko. Terkejut mengetahui Fusagi juga sedang menunggu wanita itu beranjak dari kursinya untuk ke toilet. Mendengar itu, Kotake langsung mengalihkan pandang ke arah Fumiko, tapi tampaknya Fusagi tidak memedulikannya. Begitu rupanya, ujar Kotake. Iya, sahut Fusagi, lalu ia menyeruput kopinya. Jadi dia sainganku,
Fumiko kecewa. Jika tujuan mereka sama, Fumiko menyadari posisinya kurang menguntungkan. Pria bernama Fusagi itu sudah ada di sini saat Fumiko datang. Berdasarkan urutan, tentu saja Fusagi berhak mendapat giliran lebih dulu. Itu masalah etiket. Jadi pantang bagi Fumiko untuk menyerobot antrian. Kesempatannya hanya sekali sehari, sebab hantu wanita itu hanya akan ke toilet satu kali. Fumiko ingin segera kembali ke masa lalu dan rasanya tak tertahankan jika ia harus menunggu sehari lagi. Ia tidak bisa menyembunyikan kekesalannya setelah mendengar hal tak terduga itu. Fumiko memiringkan tubuh ke samping dan memasang telinga untuk memastikan Fusagi memang berniat kembali ke masa lalu. "Apa kau berhasil duduk di sana hari ini?" "Tidak sama sekali." "Sungguh?" "Ya." Percakapan Fusagi dan Kotake makin membuktikan ketakutan Fumiko. Ia merengut. "Untuk apa kau kembali ke masa lalu?" Tak salah lagi, Fusagi memang sedang menunggu wanita bergaun putih itu beranjak dari kursinya. Fumiko merasa sangat terpukul. Dengan wajah kecewa, ia kembali menyurukkan kepala ke meja. Sementara itu, percakapan kedua orang tadi berlanjut. "Apakah ada yang ingin kau perbaiki?" Fusagi tampak berpikir. Lalu, "Rahasia," ia menjawab sambil tersenyum seperti anak-anak. "Rahasia ya?" "Iya." Meski Fusagi mengatakan bahwa itu rahasia, Kotake tersenyum senang. Lalu ia memalingkan pandang ke arah wanita bergaun putih itu dan berkata, Sepertinya hari ini dia tidak akan ke toilet lagi." Fumiko tidak mengira akan mendengar itu. "Apa?" Fumiko yang tadinya menelungkup langsung duduk tegak dengan begitu cepat hingga seolah bersuara. "Apa ada kemungkinan hari ini dia tidak ke toilet? Kazu bilang wanita bergaun putih itu selalu ke toilet sehari sekali. Tapi seperti kata wanita meja sebelah tadi, mungkin dia udah ke toilet hari ini. Tidak mungkin, itu tidak mungkin." Sambil berdoa semoga dugaan itu salah, Fumiko dengan cemas menunggu apa yang akan Fusagi katakan selanjutnya. "Sepertinya begitu," ujar Fusagi setuju. "Tidak mungkin!" Fumiko membuka mulut dan hampir menjerit, tapi ia terlalu terguncang hingga tak ada suara yang keluar. Mengapa wanita bergaun putih itu tidak ke toilet hari ini? Dan apa yang diketahui wanita bernama Kotake itu? Fumiko setengah mati menginginkan jawaban. Namun entah mengapa sulit bagi Fumiko untuk menyela percakapan mereka. Ada yang mengatakan manusia harus pandai membaca situasi. Saat ini bahasa tubuh wanita bernama Kotake itu mengisyaratkan agar Fumiko tidak ikut campur. Entah apa sebenarnya apa yang tidak boleh dicampuri. Namun jelas tengah terjadi sesuatu di antara mereka dan itu tidak boleh diganggu orang lain. Fumiko tak bisa berbuat apa-apa. Lalu tiba-tiba Kotake berkata kepada Fusagi dengan lembut, "Bagaimana kalau hari ini kita pulang saja?" "Apa?" Pertanda baik untuk Fumiko. Tak peduli apakah si hantu wanita sudah ke toilet atau belum, jika Fusagi pulang, saingannya akan berkurang sementara. Ketika Kotake mengatakan bahwa si wanita bergaun putih sepertinya tidak akan ke toilet hari ini, Fusagi hanya setuju bahwa sepertinya memang begitu. Akan tetapi bisa juga ia akan mengatakan, "Tapi aku akan menunggu untuk memastikan." Fumiko memusatkan segenap perhatiannya sambil menunggu jawaban Fusagi. Berusaha tidak tampak terlalu bersemangat. Rasanya seolah seluruh tubuhnya bersiap mendengarkan. Fusagi menoleh ke arah wanita bergaun putih itu dan berpikir sejenak. Lalu ia menyaut, "Ya, baiklah." Jawaban itu begitu sederhana hingga terasa mengecewakan. Meski begitu, semangat Fumiko kembali terangkat dan jantungnya berdegup kencang. "Oke, kita pulang setelah kau menghabiskan kopimu," Kotake berkata melihat cangkir yang masih setengah penuh. Namun tampaknya saat ini yang dipikirkan Fusagi hanya pulang ke rumah. "Tidak apa-apa, lagi pula kopinya sudah dingin." Dengan canggung, Fusagi membereskan majalah, buku catatan, pensil, dan amplop di meja, lalu pergi ke kasir sambil membawa jaketnya yang berkerah wol yang sering dipakai pekerja konstruksi.
Tepat saat itu, Kazu kembali dari dapur. Ia menerima slip pesanan yang diberikan Fusagi. "Berapa totalnya?" tanya Fusagi. Kazu memasukkan jumlahnya ke mesin kasir kuno itu dengan bunyi berdenting. Sementara itu, Fusagi merogoh-rogoh tas, saku kemeja, saku celana, serta tempat-tempat lainnya dan bergumam, "Loh, dompetku?" Sepertinya ia lupa membawa dompet. Ia mencari-cari dompetnya berulang kali, tapi tetap tidak ketemu. Fusagi tampak hendak menangis. Tiba-tiba Kotake menyerahkan dompet kepada Fusagi. "Ini." Itu dompet pria dari kulit yang tampak usang. Dompet lipat 2 yang tebal, berisi tumpukan struk pembayaran. Sesaat, Fusagi memandangi dompet yang tiba-tiba ada di hadapannya. Ia tampak benar-benar bingung. Lalu akhirnya ia menerima dompet itu tanpa mengatakan apa-apa. "Berapa totalnya?" Fusagi bertanya sekali lagi sambil mencari-cari uang koin di dompet seolah itu memang kebiasaannya. Selama itu Kotake hanya diam, berdiri di belakang Fusagi sambil menunggu pria itu membayar. "Semuanya jadi 380 yen. Fusagi mengeluarkan uang koin dan menyerahkannya kepada Kazu. "Uangnya 500 yen. Kazu menerima uang itu lalu mengetuk laci kasir, mengeluarkan tempat koin dan mengambil uang kembalian. "Kembaliannya 120 yen. Kazu meletakkan uang koin dan struk pembayaran di telapak tangan Fusagi dengan hati-hati. "Terima kasih." Fusagi menempatkan uang kembalian di dompet dengan hati-hati lalu memasukkannya ke tas. Kemudian ia keluar seolah lupa akan keberadaan Kotake. Kotake tampak tidak terganggu oleh sikap Fusagi. Ia hanya berterima kasih lalu keluar mengikuti pria itu. "Mereka aneh," gumam Fumiko. Kazu membereskan meja yang baru saja ditinggalkan Fusagi lalu menghilang ke dapur. Mendapati hanya ada dirinya dan si wanita bergaun putih di kafe, Fumiko yang sebelumnya kesal karena kehadiran saingan, kini merasa kemenangan telah di depan mata. "Nah, sainganku sudah pergi. Sekarang aku hanya tinggal menunggu kursi itu kosong," gumamnya. Namun kafe itu tidak memiliki jendela dan ada 3 jam dinding yang menunjukkan waktu berlainan. Tanpa adanya tamu yang datang dan pergi, Fumiko seolah kehilangan hitungan waktu. Sambil mulai mengantuk, ia mengingat-ingat kembali peraturan-peraturan untuk kembali ke masa lalu. Pertama, meskipun kembali ke masa lalu, kita tidak akan bisa menemui orang yang belum pernah ke kafe ini. Di tempat inilah Goro dan Fumiko bertemu untuk terakhir kali. Kedua, kenyataan tidak akan berubah sekuat apapun usahamu untuk mengubahnya saat kembali ke masa lalu. Dengan kata lain, andai ia kembali ke minggu lalu dan memohon agar Goro tidak pergi pun, kenyataan bahwa Goro pergi ke Amerika tidak akan berubah. Fumiko kecewa dengan hal itu, tapi akhirnya menerimanya karena memang begitulah peraturannya. Ketiga, harus duduk di kursi khusus yang bisa membawamu ke masa lalu. Kursi yang sedari tadi diduduki wanita bergaun putih. Terkutuklah Fumiko jika ia mencoba merebut paksa kursi itu. Keempat, begitu menempati kursi itu dan kembali ke masa lalu, maka kau tidak boleh pindah dari sana. Artinya, ia tidak bisa pergi ke toilet sebentar lalu kembali. Kelima, ada batasan waktu. Kalau dipikir-pikir lagi, Fumiko belum diberi penjelasan secara rinci tentang hal ini. Ia tidak tahu apakah waktunya lama atau singkat. Berulang kali Fumiko memikirkan peraturan-peraturan itu. Rasanya sia-sia saja jika kembali ke masa lalu. Namun jika kenyataan di masa kini tidak akan berubah, tak ada ruginya ia mengungkapkan apapun yang ingin ia katakan, bukan? Ia merenungkan semua peraturannya lagi dan lagi, hingga akhirnya menelungkup di meja dan tertidur. Fumiko diberitahu tentang impian masa depan Goro setelah ia memaksa pria itu pergi kencan ketiga kalinya. Goro pecandu permainan daring, khususnya MMORPG, Massively Multiplayer Online Role-Playing Games, atau game daring peran dengan banyak pemain, yang ia mainkan di komputernya.
Pamannya adalah salah satu pencipta game MMORPG bernama Arm of Magic yang populer di seluruh dunia. Tentu saja Goro terpengaruh oleh pamannya sejak kecil. Impiannya adalah bekerja di Tip J, perusahaan pengembang permainan milik pamannya. Akan tetapi, untuk dapat mengikuti ujian seleksi Tip J, setidaknya ia harus memiliki 5 tahun pengalaman sebagai sistem engineer di industri medis dan sebuah program game yang dikembangkan sendiri dan belum dipasarkan. Nyawa manusia mengandalkan ketepatan sistem TI dalam bidang medis dan karena itu tidak boleh ada kesalahan. Dalam industri game daring, sebaliknya, gangguan dan kesalahan dimaklumi karena pemutakhiran bisa dilakukan bahkan setelah game tersebut dipasarkan. Akan tetapi, Tip J berbeda. Mereka hanya membuka lowongan untuk memprogram dengan pengalaman di industri medis untuk memastikan orang-orang terbaiklah yang direkrut. Ketika mendengar kisah tersebut, Fumiko beranggapan itu impian yang luar biasa. Ia tidak tahu bahwa kantor pusat Tip J ada di Amerika. Pada kencan ketujuh ketika sedang menunggu Goro, Fumiko sempat digoda dua pria. Mereka berusaha mengajaknya mengobrol. Keduanya tampan, tetapi ia tidak menanggapi. Godaan-godaan seperti itu adalah hal biasa yang dijumpai Fumiko, dan ia tahu bagaimana cara mengatasinya. Namun mendadak Goro tiba, tampak canggung. Ketika Fumiko bergegas menghampirinya, kedua pria tadi memandangi Goro dan menyebutnya orang aneh. Lalu bertanya kenapa Fumiko mau mengencani pria seperti itu. Goro hanya diam dan menunduk, tapi Fumiko menghampiri kedua orang itu. "Kalian berdua tidak akan mengerti daya tarik pria ini," ujarnya dalam bahasa Inggris. Lalu dalam bahasa Rusia, "Dia berani menangani tugas yang sulit." Selanjutnya dalam bahasa Prancis, "Dia pantang menyerah." Kemudian dalam bahasa Yunani, "Dia juga mampu membuat sesuatu yang mustahil menjadi mungkin." Dalam bahasa Italia, ia menambahkan, "Aku juga tahu dia bekerja keras untuk dapat mencapai semua itu." Lalu dalam bahasa Spanyol, daya tariknya jauh lebih memukau daripada semua pria yang ku kenal. Nah, kalau kalian bisa mengerti apa yang baru saja kukatakan, aku tidak keberatan berkencan dengan kalian, tegas Fumiko akhirnya dalam bahasa Jepang. Kedua pria itu hanya bergeming, tampak terkejut. Kemudian mereka saling memandang dan pergi dengan canggung. Fumiko tersenyum kepada Goro. "Tentu kau mengerti semua yang kukatakan tadi kan?" Kali ini dalam bahasa Portugis. Goro mengangguk sambil tersipu malu. Pada kencan ke-10, Goro mengakui ia belum pernah berpacaran. "Jadi aku perempuan pertama yang kau ajak kencan ya?" ujar Fumiko senang. Goro terbelalak ketika mendengar Fumiko mengakui bahwa mereka berpacaran. Sejak itulah hubungan keduanya dimulai. Fumiko sudah terlelap cukup lama ketika tiba-tiba si wanita bergaun putih menutup buku dan mendesah. Setelah mengeluarkan sapu tangan putih dari saku, ia berdiri perlahan lalu berjalan ke toilet tanpa suara. Fumiko yang tertidur tidak menyadari kepergian wanita itu ke toilet. Tak lama kemudian, Kazu muncul dari ruangan belakang, masih mengenakan seragamnya, yaitu kemeja putih berdasi kupu-kupu hitam, rompi dan celana hitam yang dibalut celemek. Sambil membereskan meja si wanita bergaun putih, ia memanggil Fumiko. "Nona!" Tidak ada jawaban. "Nona!" "Oh iya!" Fumiko langsung bangun dan duduk tegak. Ia mengerjap-ngerjapkan mata dan melihat sekeliling, lalu menyadari ada yang berbeda. Si wanita bergaun putih tidak ada di sana. "Kursinya kosong, kau mau duduk di sana?" "Iya, tentu saja." Fumiko segera bangkit dari kursinya dan menuju kursi yang akan membawanya ke masa lalu. Kursi itu tampak biasa-biasa saja. Sesaat ia menatap kursi itu dengan keinginan menggebu-gebu dan detak jantungnya berpacu. Akhirnya setelah melewati berbagai peraturan dan kutukan, tiket ke masa lalu ada dalam genggaman. "Tolong kembalikan aku ke minggu lalu." Fumiko menghela nafas panjang. Sambil menenangkan diri, perlahan ia menyelinap di antara kursi dan meja. Ia memikirkan akan pergi ke seminggu lalu begitu menduduki kursi itu, dan kegugupan serta kegembiraannya memuncak.
Ia duduk dengan begitu bersemangat hingga seolah akan memantul dari kursinya. "Iya, tepat seminggu yang lalu," seru Fumiko. "Iya, tepat seminggu yang lalu," seru Fumiko. Hening. Dadanya disesaki harapan. Ia melihat sekeliling. Ruangan itu tak berjendela sehingga sulit membedakan siang dan malam. Fumiko tidak tahu pukul berapa saat itu karena ketiga jam dinding menunjukkan waktu yang berlainan. Namun seharusnya ada yang berbeda. Mata Fumiko mati-matian mengamati tiap sudut untuk mencari tanda bahwa ia telah kembali ke minggu lalu. Ia tidak menemukan perbedaan apapun. Jika ia sudah berada di minggu lalu, seharusnya Goro ada di sini. Tetapi sosok pria itu tak terlihat dimanapun. Apakah aku belum kembali ke masa lalu? Ya, ia belum kembali ke masa lalu. Aku memang bodoh. Aku tahu mustahil bisa kembali ke masa lalu, tapi masih saja berharap. Ketika Fumiko tidak bisa menyembunyikan kekesalannya, Kazu muncul di sebelahnya sambil membawa teko perak dan cangkir putih di nampan perak. "Kenapa aku tak bisa kembali?" ujar Fumiko dengan nada meninggi yang tak disadarinya. Ekspresi Kazu tetap tenang dan ia berkata, "Ada satu peraturan lagi." Sial, masih ada lagi. Ternyata menduduki kursi ini saja tidak cukup untuk membawa Fumiko ke masa lalu. Fumiko mulai muak dengan peraturan-peraturan itu. Masih ada lagi? Namun ia juga sedikit lega karena itu berarti ia masih bisa kembali ke masa lalu. Kazu melanjutkan penjelasannya tanpa sama sekali memedulikan perasaan Fumiko. "Setelah ini aku akan menuangkan kopi," ia berkata sambil meletakkan cangkir kopi di hadapan Fumiko. "Kopi? Kenapa kopi?" "Karena kau hanya akan bisa kembali ke masa lalu setelah cangkir ini terisi kopi." Pertanyaan Fumiko tak dihiraukan, namun entah bagaimana sepertinya semua ini mulai menunjukkan hasil. "Selain itu, kau hanya bisa ke masa lalu sebelum kopinya dingin." Kegembiraan Fumiko redup seketika. "Sesingkat itu?" Lalu peraturan terakhir yang terpenting adalah, penjelasannya belum selesai juga. Ia sudah menduganya. "Lagi-lagi peraturan." Fumiko bergumam seraya mengambil cangkir kopi di hadapannya. Tampaknya hanya cangkir biasa yang belum terisi kopi. Namun jika diperhatikan baik-baik, sepertinya cangkir itu lebih dingin daripada tembikar biasa. Kazu kembali menjelaskan, "Bisa kulanjutkan? Jadi, jika nanti kau kembali ke masa lalu, kau harus menghabiskan kopinya sebelum dingin." "Apa? Tapi aku tidak suka kopi." Kazu membelalak dan mendekatkan wajahnya hingga ke ujung hidung Fumiko. "Yang satu ini harus kau patuhi," kata Kazu pelan. "Sungguh? Jika tidak, sesuatu yang mengerikan akan menimpamu." "Hah? Apa?" Fumiko resah. Tentu ia sudah menduga hal semacam ini. Kembali ke masa lalu adalah hal yang bertentangan dengan hukum alam, sehingga pasti ada resikonya. Tetapi ia tidak pernah menduga akan mendengar semua itu sekarang. Rasanya seolah sebuah lubang mendadak muncul ketika ia sudah di depan garis finish. Namun Fumiko sudah sampai di tahap ini. Ia memandang Kazu dengan cemas. Apa yang akan terjadi kalau kau tidak menghabiskan kopinya sebelum dingin? Kalau aku tidak bisa menghabiskan kopinya, kau akan jadi hantu dan duduk di kursi ini selamanya." Fumiko seperti baru saja tersambar petir. "Apa? Sebenarnya wanita yang duduk sebelumnya juga melanggar peraturan?" "Iya, dia kembali untuk menemui almarhum suaminya. Lalu sepertinya lupa waktu. Ketika tersadar, kopinya terlanjur dingin. Lalu dia berubah jadi hantu." Begitulah. Fumiko sadar resikonya lebih besar daripada yang ia bayangkan. Banyak sekali peraturan yang merepotkan untuk kembali ke masa lalu. Bertemu hantu, menghadapi kutukan, itu baru awalnya. Namun, peraturan kali ini agak berbeda. Ia bisa kembali ke masa lalu, tetapi ada batas waktu. Ia harus menghabiskan kopinya sebelum dingin.
Tak ada yang tahu dalam berapa lama kopi itu akan mendingin. Yang pasti tidak akan lama. Tetapi setidaknya akan cukup lama sehingga Fumiko bisa menghabiskannya meskipun ia tidak suka kopi. Sampai di situ sepertinya baik-baik saja. Namun lain cerita kalau ia tidak bisa menghabiskannya. Resikonya ia akan menjadi hantu. Tidak ada resiko jika kenyataan tidak akan berubah sekalipun ia kembali ke masa lalu. Tidak untung, tidak rugi. Tetapi menjadi hantu sudah pasti merugikan.